hampa batinku tanpa hadirmu. Wajahku mengalir berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hamba batinku tanpa hadirmu. Wajahku mengalir berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali lagi dalam ibadah tengah minggu spesial hari ini. Kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini saat ini. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Oh ya Rabataka Shandala bala 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 bala. Ini saat yang terindah Tuhan. Ini saat yang terindah bagi kami, untuk kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh ya Rabashandala bala 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 bala. Ya Rabashandala bala bala bala. Kau yang terindah Tuhan. Haleluya. Ya Rabashandala bala 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 bala. Oh ya Rabashandala bala 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 bala. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan
rabataka shanda laba 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 laba. Oh Yesus, tidak Allah seperti Engkau ya Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Ya Engkau yang termanis. Oh rabashana laba laba laba. Dari
Engkau Allah yang layak kami puji, kami muliakan, kami sembah ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau terus memuji meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau bertata atas pujian setiap kami. Terima kasih Tuhan, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, shalom. Kita percaya ini hari yang dahsyat, amin. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita terus memuji Dia karena kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yes Tuhan, kami ya Tuhan. Lebih lagi kita mau katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari satu suku dan bangsa. Yes Tuhan, berdiri di hadapan tataan, katakan satu suara, menyatakan lebih lagi katakan keselamatan bagi Allah yang duduk. Yes Tuhan, biar pujian, katakan haleluya. Kami punya Allah yang dahsyat. Lebih lagi kita sama-sama katakan, biar tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan domba. Satu suara menyatakan sambil lompat katakan keselamatan bagi Allah yang duduk. Yes Tuhan, Tuhan Engkau saja pujian, kemuliaan, hormat dan kuasaan. Sambil angkat tangan di luar katakan keselamatan bagi Allah yang duduk. Yes, kami ya Tuhan, bagimu pujian, kekuatan, hormat dan sama-sama sambil tepuk tangan katakan keselamatan bagi Allah yang duduk. Yes, yang di rumah-rumah katakan biar pujian hanya buat Tuhan hari ini. Katakan pujian dan kehormatan, hormat dan kekuasaan. Yes. Lebih lagi kita katakan keselamatan bagi Allah yang duduk. Yes Tuhan, anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan Puji Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama kita katakan, pujilah nama-Mu Tuhan, yes Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan sama-sama, satu suara kami nyatakan
hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh bersorak-sorai kepadamu ya Bapa. Sebagai ucapan syukur kami begitu mengasihimu ya Tuhan. Kaulah pembuat mujizat yang sejati ya Tuhan. Oh ya Rabba shandala bala 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 bala. Oh Rabba shandala bala 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 bala. Ya Rabba shandala bala 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 bala. Oh Rabba shandala. Dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan banyak. Jesus. Yang mustahil pun terjadi
Dari tempat ini kami berkata, Tuhan Yesus Kau baik, sungguh baik. Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Kuriana nama kata karala barala barala barala. Kau dahsyat Tuhan. Hinaya rala barala 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 barala. Yes Lord. Ini tahun penuaian. Ini tahun penuaian. Yang siap menerima penuaian hari ini, menangkan peperangan rohanimu. Sebab kemuliaan Tuhan turun di rumah-rumah, di tempat ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti. Lagi-lagi katakan, kerajaanmu datang, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti surga. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah, di bumi seperti. Angkat tangan, katakan, muliakanlah, muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Jalannya Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas. Oh, muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Nama Tuhan, jalannya Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan. Ya, sekali lagi katakan, muliakanlah, muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara. Yes, yes, yes. Jalannya Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas segala. Kerajaanmu, kerajaanmu di bumi. Lagi kerajaanmu, kerajaanmu datanglah, di bumi, di bumi, di bumi seperti ini. Sekali lagi, di bumi seperti surga. Haleluya. Sorak-sorai haleluya. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami melihat kerajaan-Mu datang di rumah-rumah. Kerajaan-Mu datang di tempat ini. Kami memuji, menyembah, berdoa, bersyukur karena keajaiban-Mu Tuhan. Bahkan di malam ini Tuhan, di malam terobosan, di ibadah tengah minggu ini yang spesial. Kami melihat rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib itu terjadi bagi kami semua. Kami
boleh melanjutkan apa yang kami sedang bicarakan Tuhan hari-hari ini. Masa-masa penuaian di tahun ini 2025 kami akan alami dan sedang kami alami. Amin. Terima kasih banyak Bapak, bicara buat kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga yang suka cita yang katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau katakan kepada semua shalom. Haleluya. Boleh duduk dulu. Haleluya. Dan saya percaya waktu kita ada di sini di rumah-rumah mengikuti ibadah tengah minggu ini spesial. Kenapa spesial? Karena di dalamnya ada tetap firman Allah yang menolong kita. Katakan amin. Dan kalau hari ini kita boleh mengikuti ibadah tengah minggu spesial. Kenapa? Karena memang bagi banyak orang nih acara waktu ini ada acara jalan-jalan lah apalah. Tetapi dengar ini Tuhan memanggil kita tetap mendengar firman Tuhan. Yang mau dengar firman Tuhan katakan amin. Yes. Nah hari ini saya melanjutkan apa yang saya bicarakan tentang mengosongkan diri. Ya hari Minggu kemarin kita bicara tentang mengosongkan diri. Kenapa penting mengosongkan diri? Karena ternyata saudara kesibukan kita, hari-hari kita untuk sibuk dengan ini, dengan itu. Membuat kita kadang kehilangan warna sejatinya kita. Kita terlalu mengutamakan apa yang di depan mata, mengutamakan apa yang di pikiran kita. Pada lupa gitu saudara. Kalau kita bisa ada sampai hari ini ada satu pribadi yang secara kasat mata enggak terlihat. Tetapi dampaknya dapat kita rasakan. Yang nanti katakan amin. Nah saudara tahu seorang ateis itu berkata tidak ada Tuhan. Tapi seorang ateis yang mencatu catatan saya lupa namanya. Tetapi mencatat bahwa ujung dari semua cerita tentang manusia yang dikatakan enggak ada Tuhan. Dikatakan ya karena dia nggak percaya tuh ada Tuhan. Nggak ada neraka surga gitu ya. Nah, kalau diurut dia bilang. Manusia itu lahir dari bapak ibunya. Tapi kan diurut-urut bapak ibunya punya bapak, bapaknya punya bapak, bapaknya bapak punya bapak, dan bapaknya bapak punya bapak. Itu akhirnya ketemulah semuanya bapak-bapak semua kan gitu ya. Tetapi walaupun pakai teori apapun, misalnya lah anggaplah teori itu benar walaupun nggak benar menurut firman Tuhan ya. Misalnya teorinya Darwin misalnya tentang manusia dari evolusi monyet begitu ya. Jangan ngomong monyetnya ya karena nengok sebelahnya kelihatan sebelahnya monyet gitu nanti sebelahnya marah saudara ya. Nah andai kata benar lah itu omongan itu dari monyet. Berarti monyet itu ada yang menciptakan. Oh enggak lahir dari monyet sebelumnya. Oke dari monyet sebelumnya. Terjadi leluhur monyet. Nah leluhur monyet itu dari mana? Ada satu pribadi yang tidak dikenal. Yang menciptakan monyet itu kan. Akhirnya ada satu tulisan yang saya sempat baca dan mengingatkan saya tentang dia yang tidak kukenal tapi yang mendampaki hidupku. Dia yang tidak kukenal. Dianya itu huruf besar mungkin harusnya ya. Dia itu pribadi yang tidak dikenal. Mereka bukan nggak mengenal tapi nggak mau mengenal. Kenapa? Pribadi itu yang namanya Tuhan. Allah. Dalam berbagai tulisan tentang Allah dan Tuhan ini harus kita camkan, renungkan. Ya artinya Tuhan dari segala alam semesta, Tuhan bagi semua kepercayaan, ya Tuhan bagi semua agama begitu ya. Nah tapi saya mau ajak saudara memahami di balik itu semua ada satu waktu di mana kita belajar tentang mengosongkan diri. Ya tema dari minggu lalu tentang mengosongkan diri. Hari ini melanjutkan tentang tema awal kita tentang bulan ini ya. Menjadi bejana kemuliaan. Tetapi untuk mencapai itu ada satu step di mana kata mengosongkan diri menjadi satu sangat penting. Sebuah pengajaran dalam satu agama mengatakan tentang kosong adalah isi dan isi adalah kosong ya. Nah saudara tahu deh agama apa itu ya. Oke saya nggak bicarakan agama itu, saya nggak mau ikut terlibat di situ ya. Tetapi sesungguhnya saudara waktu saudara mau benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka yang lama itu harus dilepaskan, dikosongkan supaya yang baru tuh datang. Artinya bahwa setiap kita tuh kalau pengen datang yang baru, sementara yang lama nggak mau dikeluarin, maka yang baru akan sangat sulit mendominasi hidup kita. Bisa sih, tapi butuh waktu cukup panjang. Saya diberikan satu analogi tentang pergantian atau yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ini andai kata ada satu cangkir kopi begitu ya, maka diguyur air putih gitu ya, supaya jadi bening. Terus menerus butuh waktu panjang, mungkin
sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali baru bisa berganti agak bening, dan akhirnya bening benar ya. Tetapi kalau itu waktu sangat panjang, apakah kita cukup tenaga kita untuk bersabar? Cukup tenaga kita untuk menunggu perubahan itu terjadi sampai benar-benar sesuai dengan yang diharapkan? Tentunya agak sulit. Agak sulit kenapa? Setiap orang berbeda-beda. Ada yang model orang setia kayak Bapak Ibu Saudara hari ini yang datang nih adalah yang mengikuti ibadah Ngaming ini orang setia. Yang setia katakan amin. Orang-orang setia ini mau ada orang, gak ada orang, banyak, dikit. Mau sebelah senyum, gak senyum, bodoh amat dia tetap on fire. Itu orang hebat tuh. Nah tetapi masalahnya kan gak semua orang kayak gitu. Makanya firman berkata yang lama sudah berlalu, lupakan, buang gitu loh saudara. Jadi jangan dianggap yang lama ntar ganti sama yang baru. Betul, tapi yang lama harus segera dibuang. Kenapa? Karena yang baru akan mengisi dengan sepenuh-penuhnya buat kita. Ayo, saya mau belajarkan ini menambahkan dari yang minggu lalu, saya nggak mengulang lagi ya. Nah saya mau bicara tentang Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 10. Ya. Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 10 mana dibacakan aja kitabnya. Siapa bacakah? Ayo bacakan. Ayo Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 10. Silakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yes. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yes. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yes. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, katakan amin. Ayo perhatikan ini ya, saya nggak bicara lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti ibadah raya minggu tanggal 30 ini, baiknya saya sarankan mengikuti siaran itu ya, walaupun tunda nggak apa-apa ya. Karena ini adalah bagaimana klimaks atau istilah kata kesimpulan dari mengosongkan diri yang kita bahas minggu lalu ya. Nah sekarang saya mau bicara tuh. Dan seperti Kristus telah, ya dia telah mengosongkan dirinya. Ya Kristus kan teladan buat kita kan. Dikatakan kalau kamu mengatakan kamu ada di dalam dia menjadi murid Yesus, kamu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan salah satu bagian Kristus hidup itu adalah mengosongkan diri. Yang kedua, mengambil rupa seorang hamba. Oke, kita nggak bicara mengosongkan diri terlalu dalam, tapi kita masuk ke dalam bagian kedua, karena itu pada bagian kemarin minggu ya. Tapi yang kedua adalah mengambil rupa seorang hamba. Dan dia ini hamba bukan hamba yang kelas tinggi, tapi kelas biasa saja. Tahu dari mana hamba yang kelas biasa saja saudara? Kalau saudara membaca Alkitab dalam bagian terakhir dari Injil Matius ya, misalnya contoh gini. Waktu Yudas berkata kepada imam-imam kepala dan para serdadu lah waktu itu ya, mengatakan bahwa orang yang akan harus kamu tangkap adalah orang yang akan kucium. Bayangkan serdadu-serdadu itu, orang-orang itu rata-rata pasti pernah bersenggolan, bersentuhan, berhadapan dengan Yesus. Karena Yesus adalah bukan orang yang ya sembunyi-sembunyi dalam pelayanannya. Dia adalah orang yang terus terang dalam pelayanannya. Tiap-tiap hari ada di rumah ibadah, mengajar di sana. Tetapi ternyata banyak orang enggak kesamaran dengan Yesus. Maksudnya gini, sebagai pribadi manusia itu enggak terlalu spektakuler dalam bentuk tubuhnya misalnya atau performanya atau pakai bajunya. Enggak. Biasa aja. Sampai Yudas harus memberikan tanda kepada orang yang mau menangkap dia dengan mencium dia. Itulah dia. Karena saking samanya dengan yang lain. Artinya gini, Yesus itu sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kok enggak amin? Amin ya. Sama kayak saudara, sama model kayak gitu. Apalagi ya postur-posturnya ya beda dikit lah, mungkin mancungan Tuhan Yesus ya, karena dia kan orang Timur Tengah, kita kan agak pesek dikit. Kita ini orang Asia ya, kadang-kadang kurang ditarik sama ibu kita waktu kita lahir, ya kurang tarik. Mungkin perlu ditarik. Makanya kalau nanti ada anak kita baru lahir atau siapa baru lahir, ponakan kita lahir, buru-buru tarik hidung supaya panjangan dikit. Tapi jangan terlalu panjang, nanti kayak Pinocchio. Nah tapi hari ini kita mau belajar saudara, waktu saudara
melihat Yesus tuh sama dengan yang lain, artinya gini, kita tuh nggak jadi orang yang tampil beda dalam tanda petik duniawinya, kasat matanya. Yang bedanya adalah berani mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, itu yang beda. Saya sering ulang ya bahasan saya tentang mengapa saya terima Yesus dan betapa saya mencintai Yesus. Saya ulang-ulang terus nih. Karena apa? Karena ini adalah kekuatan dasar kita dalam mengiringi Tuhan. Kalau soal Allah besar, semua agama manapun Allahnya besar. Nggak ada yang saya bilang kecil, semua Allahnya besar, Tuhannya besar. Kita nggak boleh kecilin karena itulah hakikat Allah, Tuhan, Tien atau apa namanya, besar. Tetapi hanya di dalam Kristus yang kita kenal itu, yang Allahnya mengambil rupa seorang hamba yang jadi manusia. Bukan cuman kasih kirim kitab, kasih ajaran lewat para nabi, bukan, tetapi dia sendiri yang turun. Kenapa? Dari awal dia berkata, aku adalah aku, ehir. Artinya apa? Aku yang menciptakan kamu dan aku juga yang bertanggung jawab menyelamatkan kamu. Aku yang memelihara kamu dan aku yang membawa kami ke tempat di mana aku berada. Itulah Allah kita. Katakan amin. Makanya saya punya kebanggaan dengan Yesus itu bukan soal, ada orang ya berdebat-debat tuh ya di TikTok atau di medsos gitu ya, debatan soal keagamaan ya. Kadang-kadang saya suka malas dengar, saya suka pindahin aja lah channelnya, malas. Kenapa? Kalau kamu berdebat kan seolah-olah ada peperangan di sana, menang dan kalah. Saya senang orang kalau mau cari kebenaran ketemu saya akan ceritakan. Kalau enggak usah. Saya juga nggak mau dengar yang lain. Kenapa? Saya udah ngikutin dan tidak ada tempat dimanapun di mana Allahnya jadi manusia. Cari dah. Belum. Nggak tahu kalau ntar ada yang mau buat. Tapi kalau sekarang saya nggak ada Allah jadi manusia, nggak ada. Hanya di dalam Kristus Allah jadi manusia. Dan saya memahami banget kenapa mesti jadi manusia. Karena konsep dasar keselamatan karena ada penembusan dosa. Karena ada dosa di awal, ada penembusan. Dan yang menebus harus yang sepadan dengan yang ditebus. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Ngulang lagi nih bahasan ini, padahal saya udah sering ulang. Supaya kita betapa bangga dan itulah menjadi poin dasar. Bukan soal, sono mah kelakuannya gak bagus, ini kelakuannya bagus. Orang Kristen mah orangnya baik. Enggak, siapa yang jahat juga banyak. Apa orang di luar Kristen banyak yang jahat semua? Banyak juga yang baik, bukan soal itu. Tapi soal di sini nih, Yesus yang adalah Tuhan mengosongkan dirinya. Jadi manusia. Jadi hamba. Bahkan dikatakan dalam keadaannya manusia dan dalam matinya sebagai manusia dikatakan apa? Matinya di kayu salib, saudara. Jadi Yesus benar-benar mati, saudara. Dan matinya di kayu salib. Maksudnya apa tuh artinya? Adalah sebuah lambang kutuk. Lambang kehinaan yang tertinggi, hukuman tertinggi saat itu. Arti salib adalah tidak diterima di sorga dan tidak diterima di bumi. Bayangkan Tuhan yang punya sorga dan bumi hari itu mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan pada waktu dia mati dalam sebuah lambang penolakan. Bumi tidak terima, sorga tidak terima. Kenapa? Karena dosa dunia. Sampai sini katakan amin, yang ngerti ya. Nah waktu saudara ngerti ini, barulah kita paham. Ternyata Yesus sudah kasih contoh buat kita. Kita bisa dan pernah dan akan bisa ngalamin hal ini. Tapi dengar ini, kalau kau bisa menang dalam hal satu mengosongkan diri. Yang kedua mengambil rupa seorang hamba. Maka kau punya kesempatan mendapatkan privilege dari Tuhan. Apa dikatakan? Diberinya, engkau akan ditinggikan Tuhan. Dan di dalam namanya katakan, akan bertelekuk lutut semua yang ada di sorga, di langit dan di bumi. Dan yang di bawah bumi. Dan olehnya nama Bapa di sorga dipermuliakan. Apa dampaknya buat kita? Ini kan Yesus ya. Tetapi kita nggak bisa lepas dari kita sendiri. Kita murid Tuhan Yesus. Yang murid Yesus katakan amin. Nah kita nih harus mengambil satu poin penting yang paling penting dari semuanya. Adalah menjadi serupa dengan dia. Kalau menjadi serupa dengan dia berarti kita yang pertama harus mengosongkan diri. Katakan sama-sama mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Yang kedua apa? Mengambil rupa seorang hamba. Katakan mengambil rupa seorang. Apapun gelarmu, apapun jabatanmu sekarang ini di perusahaan, di tempat lingkunganmu sekarang jadi ketua lurah, ketua RT, ketua apa dan ketua apalah. Jadi bos, jadi direktur, jadi manajer di perusahaan.
Apapun itu, kamu dan saya adalah hamba. Katakan sama-sama, hamba. Kalau bisa menang di situ, maka engkau siap terima privilege dari Tuhan. Wow, saya ingin ngomong ini saudara. Berapa waktu lalu saya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Wah, ini cerita. Namanya di perjalanan ya kan. Ada satu ya namanya apa ya, nah konteks di perjalanan itu pada satu kejadian di mana kendaraan yang saya pakai yang gunakan itu sebenarnya udah di jalur yang benar. Maksudnya dia udah di depan. Tiba-tiba di belakang, sebelah kanan belakang nyundul gitu, dur gitu ya. Lalu ya kita berhenti lah, kan namanya gak nyundul dan dia juga pengen kita berhenti. Ya udah kita berhenti. Baru turun, wah udah marah dia. Marah. Dalam arti kalau saya bilang, kalau ke kepolisian itu yang menang tuh kita yang di depan. Karena ceritanya kan di belakang dia. Pokoknya judul apapun yang nyundul pasti yang salah. Betul ya? Tetapi waktu itu rame gitu. Mau kemana? Kita harus sebenarnya mau marah lagi karena boleh. Yang ku bilang, saya bilang begini. Saya cuma satu secara daging ini. Bukan mau marah. Saya mikir, jangan-jangan ntar kenalan kita lagi. Jangan-jangan tetangga kita lagi. Jangan-jangan itu ya satu. Yang kedua, di situ kita diuji itu. Kita menjadi orang yang mau menang sendiri, ya walaupun sebenarnya harusnya menang. Atau jadi seorang yang mau rendah hati untuk mendengar dan mencari solusi. Yang kebetulan lawan bicara saya ini orang non-Kristen ya, sepupu kita. Dan saya bilang, dia sedang marah, saya nenangin. Oh sabar Pak, sabar, tenang. Saya tepuk-tepuk dadanya, halus laki-laki ini ya. Bukan perempuan ya, jangan salah. Ntar laki-laki, sabar. Isinya udah bilang, sabar Pak. Dia teriak-teriak gitu ya. Saya yang nyabarin, sabar Pak, sabar. Cuma lecet gitu mah gampang. Yang penting aman dulu, tenang dulu. Saya tanya, mana yang masalahnya? Oh ya udah. Kalau begitu, diservis saja. Udah nanti taruh ke bengkel. Bapak punya bengkel? Enggak punya. Ya masuk ke bengkel orang gitu kan, gampang aja. Padahal kalau secara hukumnya menang nih. Tapi kita kan tahu ya, kita nih anak-anak Tuhan harus jadi terang saudara. Apa dampaknya buat orang lain? Itu namanya menaruh bara di atas kepala. Buat kita nih hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saya anggaplah saudara hamba Tuhan semua lah. Kita pun bisa menang, kita belum tentu harus mau menang saudara. Mengalah agar orang melihat Kristus di dalam kita itu jauh lebih besar. Mungkin secara materi kita bisa kehilangan uang sedikit. Atau secara ego di dalam batin kita, kan yang salah. Tapi bisa gak kita bilang oke, daripada pakai tengkar-tengkar kan ujungnya pasti ada yang terluka dan tersinggung. Kalau kita ngalah kan gak ada yang tersinggung. Saya sendiri sudah mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita hamba kita boleh marah gak sama bos? Ya gak boleh dong. Ya kita dengar aja gitu. Loh, saudara suka nggak suka dengerin ini firman, tapi inilah kita, anak-anak terang. Oh nggak, amin. Suka nggak suka saudara, walaupun saudara mungkin benar, katakan kebenaran, tapi pada saat kebenaran itu ditolak oleh karena egonya orang itu, ya sudah, jangan ngomong lagi kebenaran karena orang ini udah lain pikir. Ya kita jalanin aja, sebagaimana kita sebagai hamba Tuhan dan buktikan. Lah kita nggak marah. Yang harusnya marah kan saya yang di depan. Gitu kan. Tetapi dalam arti ini saya mau mengajak kita belajar bersama-sama. Jadi seorang hamba itu memberikan jawaban. Kadang-kadang bisa jawab dengan yes atau menjawab dengan verbal gitu atau tidak menjawab. Walaupun tidak menjawab sebenarnya itu adalah jawaban. Waktu Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama, dituduhkan saksi-saksi, banyak saksi ya, saksi dusta termasuknya. Yesus diam aja. Sampai Pilatus berkata, kamu gak mau debat nekat. Dia diam aja. Dia gak mau jawab karena itu bukan urusannya. Dia didebat apa. Pagi itu dia ditanya, apakah engkau benar Mesias? Langsung Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Imam kepala itu mengatakan, imam besar itu mengatakan, apakah engkau benar Mesias? Dan Yesus langsung angkat kepalanya dan mengatakan, engkau telah mengatakannya. Dengan lain kata Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Mesias. Padahal dengan pertanyaan lain, gugatan lain, dia diam aja. Karena gak penting Bapak Ibu. Hari ini kita ada dihadapkan memilih mana yang penting dan mana yang esensi.
Apa bedanya penting dengan esensi? Begini, makan penting nggak? Penting. Tapi memilih makanan dan membuat semua orang happy bersama-sama dengan kita, dengan makanan yang disukai semua orang walaupun makanannya kita belum tentu cocok, itu namanya esensi. Bukan soal makanannya, tapi soal rasa menikmati makan bersamanya. Yang bisa ngerti katakan amin. Jadi soal itu tuh. Kebersamaan itu esensi. Hubungan itu esensi. Tapi makan bukan esensi. Makanannya. Nah hari ini saya mau ajak kita semua melihat. Mengambil berupa seorang hamba dan pada saat mengambil berupa seorang hamba. Dan dia berani mengambil resiko tertinggi. Mati di kayu salib. Lalu akibatnya saudara. Akibatnya apa? Dia mendapatkan privilege, saya katakan. Apa itu? Dia ditinggikan. Bapak Ibu mau ditinggikan Tuhan? Amin. Kadang kita pengen ditinggikan orang, tapi kita merendahkan orang. Jangan harap. Orang yang mau ditinggikan, dia juga harus mempromosi orang lain. Mau amin? Yesus mempromosi para murid. Yesus memberikan teladan sebagai orang yang rendah hati. Ini katakan siapa mau menjadi terbesar harus menjadi hamba. Siapa mau menjadi tertinggi harus merendahkan diri, menjadi pelayan. Yesus melakukannya. Kita juga mau katakan amin. Engkau mau ditinggikan Tuhan, maka engkau harus mempraktekkan dalam dirimu hidup-hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua saudara, dikatakan apa? Di dalam namamu bertekuk lutut semua yang di langit dan yang di bumi. Dan yang di bawah bumi. Artinya bicara tentang kuasa. Katakan sama-sama kuasa. Kali katakan kuasa. Kuasa ini adalah sebuah kemampuan untuk mengatakan dan terjadi seperti yang kau katakan. Kita berani mengatakannya dan Tuhan akan menjadikan apa yang kau katakan. Beberapa waktu lalu saya mengatakan kepada teman-teman di pengerja kita nih dalam pertemuan ibadah tengah minggu beberapa minggu lalu. Bahwa siapa yang punya penghasilan bulanan yang rutin, berapa misalnya 1.000 misalnya. Yuk dari 6 bulan kemarin, beberapa minggu lalu saya udah bilang. Siapa yang mau jadi melihat kemuliaan Tuhan terjadi dan praktek melakukan kebenaran di perjanjian baru. Maksudnya bukan 10% tapi 20%, 30%, terserah saudara deh. Saya gak mau angka itu. Sekarang saya mau ajak saudara mengingat lagi kata-kata saya itu. Waktu itu saya katakan, yuk sekarang yang mau angkat tangan dan saya mau berdoa. Itu saya udah lakukan berapa tahun lalu ya di gereja yang lama ya, di gedung yang lama itu ya. Nah saya melihat, saya pribadi melewati beberapa minggu ini, Tuhan tuh bukakan hal-hal yang ajaib. Beberapa orang saksi sama saya secara pribadi, dia ngalami namanya tiba-tiba yang gak mungkin jadi mungkin. Dapat biasanya cuma 1.000 sekarang bisa 2.000. Saya janji balikin 20%, 30%, 40%, gak tahu deh pokoknya gitunya. Tiba-tiba Tuhan tambahkan lagi lebih dari itu saudara. Dan ini akan terjadi. Tapi saya pesan buat semua kita, ayo bersaksi supaya yang lain termotivasi. Bukan untuk gereja, supaya gereja makin kaya, bukan. Supaya saudara dan saya bisa ngalami kemuliaan Tuhan, ngalami mujizat Tuhan, ngalami perjalanan profetik dengan Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Jadi hari ini, malam ini saya mengingatkan kembali, ayo lakukan lagi bersama Tuhan dan kita mau jadi saksi bukan dengan apa yang tertulis di Alkitab, tapi dengan apa yang kita lakukan, alami sendiri. Nah itu yang maksudnya kuasa itu terjadi. Ya berikutnya dikatakan, lalu dikatakan dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Haleluya. Nah hari ini kita akan berdoa, memuji, menyembah dan mengingat kembali, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan mengalami peninggian dari Tuhan. Itu adalah bagian kita. Respon menentukan hasil. Apa responmu hari ini? Yang mau katakan amin. Ayo kita mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan hari ini. Oh Rabba Shanda ya Rabba Katakara Rabba Shanda Rabba Takara Rabba. Tuhanku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhanku percaya, Tuhanku percaya
janji-Mu setia. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagi-Mu sampai. Yuk sama-sama, dimanapun engkau mengikuti ibadah minggu ini, Tuhan ku percaya. Tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu. Ya, Kau selalu menyertai kami ya Tuhan, kami percaya. Tuhan ku percaya, Kau setia, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu ya Tuhan. Ya, kami angkat tangan, kami mau lebih lagi katakan Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga. Orang yang berharap kepadamu tak pernah ditinggalkan Tuhan Yesus sedetikmu. Biar kami kuat, biar kami makin teguh, biar kami belajar seperti Yesus, biar kami mengosongkan diri kami, biar kami merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, tetapi yang dipenuhi Roh Kristus. Dalam nama Yesus, mari teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita ikuti doa saya, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Hari ini saya saya percaya percaya Tuhan sudah ubahkan saya. Tuhan sudah ubahkan Saya sudah siap menjadi murid Yesus menjadi murid yang Yesus, mengosongkan diri, mengosongkan mengambil rupa seorang hamba, hidup seorang hamba, merendahkan diri. merendahkan diri Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. saya percaya Saya percaya waktu peninggian itu waktu peninggian sedang terjadi. sedang terjadi. Saya percaya Saya percaya Tuhan sudah Tuhan sudah memberikan kuasa memberikan kuasa untuk setiap kami. untuk setiap kami. Saya percaya Saya percaya hidup saya hidup saya menjadi kemuliaan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. bagi nama Tuhan. Mari izinkan saya berdoa, angkat tangan saudara. Aku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Kiranya Tuhan menolong menyertai anak-anakmu mengikuti ibadah tengah minggu ini. Tuhan Allah memberkati berlimpah-limpah. Kuasa-Mu akan menyertai senantiasa. Amin. Kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah yang ada. Ibadah di ibadah raya minggu, ibadah rumah doa pagi, setiap ibadah Arkade bermasmur, groaning, pray, praise and worship. Aku berdoa buat ibadah tengah minggu ini sendiri Tuhan. Kul-kul yang ada, semuanya bertumbuh, semuanya untuk memuliakan Tuhan dan memuridkan setiap orang. Aku berdoa sekarang Tuhan kami siap menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
menimpa aku. Haleluya. Bapa, sebelum anak-anakmu terima berkat, aku berdoa dimanapun mereka berada dalam masa liburan ini, Tuhan terus menyertai gereja ini, supaya mereka dalam keselamatan dan dalam rukun bersama keluarga semua, sehingga berkat Tuhan tercurah secara maksimal. Sekarang waktunya kami terima berkat. Para murid Tuhan, angkat tangan kita dan responi segala berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah dengan bersukacita segala berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semua terima berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Shalom.